Mari kita tenangkan hati kita boleh bersaat teduh terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan, menghadap Tritunggal Maha Kudus dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita pada hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai ibadah kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita untuk berdiri. Mari kita hadir di hadiratnya. Mari kita membuka hati kita untuk merenungkan segala kebaikannya. Kita sadar bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri. Semua itu karena anugerah-Nya. Kasih Tuhan yang selalu melayakan kita, kasih-Nya yang selalu menuntun kita. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi, kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tenangkan hati kita, mari kita menyanyikan pujian ini. Berikan waktu ini hanya untuk Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Bersyukur ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah Engkau boleh berikan di setiap hari kami, di setiap hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua hal yang Engkau telah berikan selama 1 minggu ini. Kami boleh melewati semua ini dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Ampuni dosa kami selama 1 minggu ini, berikan kami bijaksana dan hikmat lagi untuk menjadi pribadi-pribadimu yang boleh lebih baik lagi Tuhan. Layakkan kami untuk hadir di tempat ini, layakkan kami untuk dapat memuji-Mu Tuhan. Berikan kami juga hati yang boleh seperti hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, gimana kabarnya hari ini? Kemarin sudah banyak hal yang kita lewati, apalagi kemarin kita boleh menonton film ya, Sion Youth. Nah, kali ini kita mau lebih gembira lagi. Aku mau semua tangan kita di atas, jempolnya yang di atas. Oke. Mari kita boleh memuji Tuhan. Dua tangan, dua tangan. Ayo. Berikan hal yang terbaik untuk Tuhan. Berikan goyanganmu yang terbaik untuk Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Mana jempolnya? Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi, mana goyangannya untuk Tuhan? Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Tangannya, jempolnya di atas. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sekali lagi, menari bergembira, menari bergembira, sukacita. Sekali lagi, Kristus menari, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Sebelum kita mulai, kita boleh kasih tos kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik.
Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengakui iman kita sebagai umat Kristiani, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang minta sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, kerajaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ada satu ayat yang bisa menguatkan kita dari Yeremia 10 ayat 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaannya. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menyamai kebesaran Tuhan dan juga kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita. Saatnya kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk boleh berdoa dan boleh berseru atau berbicara kepadanya. Saat kita boleh banyak berkat ataupun banyak perkara di sini, Tuhan yang diuji. Kita boleh hadir di saat kita senang ataupun kita hadir di saat kita susah, tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Sekali lagi. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai berkuasa-Mu search for all eternity, Lord, and find there is none like You. Your mercy flows like a river wide, and healings come from Your hand. Suffering children are saved. Saya undang kita boleh pakai berdiri.
Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sekali lagi. Tiada seperti Kau. Ambil sikap berdoa. Biarkan hadirat Tuhan boleh hadir tempat ini, boleh hadir di hatimu dan hatiku. Sekali lagi. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur, Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang besar dan tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu melampaui segala pengertian kami. Dan kami percaya bahwa Engkau mendengarkan setiap doa yang kami naikkan, Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu saat ini. Engkau telah memimpin dan menguatkan jemaat-Mu. Berkati setiap pelayanan yang ada, setiap pemimpin dari gereja ini, dan setiap hati yang rindu melayani Engkau, ya Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia, dan membawa kasih-Mu kemana saja Engkau pergi. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, di tengah segala tantangan yang kami hadapi, baik dari ekonomi, politik maupun sosial. Kami memohon hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau, agar mereka bisa memimpin dengan adil dan bijaksana, ya Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun kehilangan atau mengalami kesulitan lainnya, ya Tuhan. Kami memohon uluran tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan dari setiap hati yang terluka. Kiranya Engkau memberikan penghiburan bagi mereka dan kekuatan bagi mereka yang lemah, Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa depan kami satu persatu, ya Tuhan. Dalam segala rencana studi, pekerjaan, atau keputusan yang kami ambil, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuntun kami dengan kehendak-Mu yang sempurna, dan senantiasa hidup dalam rencana-Mu yang baik, Tuhan. Yang terakhir, Tuhan, kami berdoa, kami serahkan seluruh doa-doa kami, baik yang terucap maupun yang ada di dalam hati kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau yang mendengarkan dan memperhatikan setiap dari permohonan kami. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan, dan kehendak-Mu terjadi di dalam hidup kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tenangkan hati kita mau firman Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita mau hadirat Tuhan boleh menyentuh hati kita melalui firman-Nya yang dibagikan. Menjauhi Roh-Mu
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Arahkan hatimu, arahkan pikiranmu untuk menerima firman-Nya. Kemanakah aku pergi, menjauhi rohmu yang suci, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu. Itu terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami surga, kami terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Pada kesempatan kali ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap kami, Engkau berkati hamba-Mu oleh Saudara yang akan menyampaikan dalam segala keterbatasannya. Berkati juga untuk anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang diberitakan bisa menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kiranya sepulang dari ibadah ini kami tidak pulang dengan sia-sia, namun kiranya kami bisa membawa berkat Tuhan yang menjadi kekuatan kami, menyertai langkah kehidupan kami untuk menghadapi hari Senin esok. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, jemaat saya persilahkan untuk duduk kembali. Sebentar. Oke, shalom, selamat siang teman-teman semua. Ya, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu kita akan bicara soal kelelahan spiritual. Nah, kita akan berbicara soal kelelahan spiritual ini ya. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memulainya dengan sebuah pertanyaan. Nah, jadi boleh ini apa sih? Boleh minta tolong PPT-nya. Oke, jadi izinkan saya memberikan sebuah pertanyaan buat teman-teman dan silakan pertanyaan ini direnungkan bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kapan di mana kita merasa bersemangat? Kapan di mana spiritualitas kita berada di titik terpuncak? Kira-kira kapan dalam kehidupan teman-teman? Mungkin ketika teman-teman SD, SMP, SMA, waktu kuliah, waktu kerja. Atau mungkin dulu teman-teman pernah ikut KKR, pernah ikut retreat, pulang dari retreat, wah langsung semangat berkobar-kobar, langsung kepingin baca Alkitab, langsung kepingin saat teduh, pengen renungan, pengen pelayanan, semangat ibadah. Nah, kira-kira kapan momen itu terjadi dalam kehidupan teman-teman? Oke, sudah ketemu ya? Sudah ketemu semua? Pertanyaan yang kedua, kapan momen di mana teman-teman merasa spiritualitas teman-teman berada di titik terendah teman-teman? Mungkin ketika teman-teman yang sekolah mungkin karena ada ujian, ada UTS, UAS, yang kuliah mungkin pusing sama skripsi, ujung-ujungnya saat teduhnya bolong, terus mungkin jadi mogok ke gereja, mogok ikut GDG, jadi mogok pelayanan, atau mungkin ada masalah-masalah lain yang menyebabkan ya kita jadi malas ketemu Tuhan, kita nggak ada kerinduan sama sekali untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, kira-kira momen seperti ini kapan terjadinya dalam kehidupan teman-teman? Coba direnungkan. Oke, sudah ketemu? Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana dengan spiritualitas kita sekarang? Bagaimana kerohanian kita pada hari ini? Kira-kira kalau mau diukur dari 0% sampai 100%, kira-kira seberapa semangatkah jiwa kerohanian kita pada saat ini? 40? 50? 100? Ya puji Tuhan kalau sampai kita 100. Ya, jadi ada satu survei gitu ya, ya ini belum saya cantumkan gitu. Ada satu survei yang mengatakan kalau lebih dari 50% orang Kristen masa kini mengalami kelelahan spiritual. Akibatnya mereka jadi malas baca firman Tuhan, mereka enggan untuk berdoa, mereka enggan untuk pelayanan, mereka juga enggan untuk datang ibadah, enggan juga ikut persekutuan. Nah, saya nggak tahu teman-teman di antara teman-teman semua ataupun saya kira-kira berada di fase yang mana? Apakah kita berada di fase yang semangat atau kita berada di fase yang gak semangat? Tapi bersyukurlah karena satu tema ini akan menolong kita. Mungkin teman-teman yang saat ini sedang mengalami kelelahan secara spiritual, ya kita bersyukur biarlah tema ini bisa menolong kita untuk lebih semangat. Ataupun teman-teman yang saat ini sedang bersemangat, ya it's okay, biarlah renungan ini bisa membuat kita tambah semangat. Jadi kita akan coba lihat dari satu bagian firman Tuhan. Kita akan berjumpa dengan satu tokoh yang ya kurang lebih dia juga sama seperti kita, dia manusia biasa, dia bisa merasa lelah secara spiritual. Bahkan kalau mau pakai bahasa psikologi, dia merasa depresi berat bahkan sampai mau bunuh diri. Nah, kita akan coba buka Alkitab kita masing-masing.
Kita akan bersama-sama coba bacakan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke-13. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke-13. Ya, jika sudah ketemu kita akan bacakan secara bergantian ya. Saya bacakan ayat yang pertama, rekan-rekan semua bacakan ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-13. Di bawah judul perikop Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Ya, amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi sesuai yang sudah kita baca, teman-teman. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan sebelumnya, kalau kita perhatikan di dalam perikop sebelumnya, di situ diceritakan bagaimana Elia bisa melawan 450 Nabi Baal, bagaimana Elia bisa mengadakan mujizat besar. Jadi setelah ada kekeringan 3 tahun, lalu Elia berdoa dan datanglah hujan lebat dan turunlah air hujan di daerah Israel sana. Jadi kalau kita baca di pasal sebelumnya, di pasal 18 itu merupakan puncak kesuksesan Elia. Elia berhasil membuktikan kuasa Tuhan di hadapan orang-orang Israel. Tapi yang menjadi pertanyaannya kalau kita baca lagi, teman-teman, di sini kok lucu gitu. Lucu dalam artian Elia diancam oleh seorang wanita, dia langsung takut. Apalagi seorang perempuan diancam oleh Isabel, istri raja, dia langsung takut. Padahal sebelumnya dia bisa ngelawan 450 orang. Nah, tapi kok ngelawan 1 orang ini aja dia nggak bisa. Why? Aneh gitu.
Seakan-akan kita melihat ini kok dua orang yang berbeda gitu. Elia yang ada di pasal sebelumnya, pasal 18, dengan Elia di pasal yang kita baca ini 19, sepertinya kok beda gitu. Yang awalnya pede, tapi kenapa kok dalam bagian ini kita baca sampai dia membunuh diri, ini artinya dia sudah depresi berat. Why? Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Nah, kita akan coba lihat jawabannya teman-teman. Jawaban yang pertama adalah karena Elia kecewa. Di bagian sebelumnya, tujuan sesungguhnya Elia datang ke Israel adalah menunjukkan kuasa Tuhan, mau mendemonstrasikan kalau ini loh Allah yang hidup. Ini loh Allah yang berbeda dengan Allah Baal, Allah yang berbeda dengan Asyitoret, berbeda dengan semua berhala-berhala yang mereka sembah. Tapi kenyataannya ya orang-orang Israel mereka malah ya tidak mau mendengarkan perkataannya Elia gitu. Elia sudah susah-susah berjuang menunjukkan mujizat Tuhan, sudah menurunkan hujan, tetapi nyatanya orang Israel malah tunduk kepada Isabel. Mereka malah malah kepengaruh sama satu wanita ini. Dan inilah yang membuat Elia merasa kecewa. Dia merasa semua effortnya, dia merasa semua kerja kerasnya, semua usahanya supaya membuat orang Israel bertobat itu gagal. Sia-sia, percuma. Nah, mungkin hal ini yang sedang kita alami teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja, teman-teman yang sekolah, kita sudah nunjukin effort yang banyak, kita sudah berjuang banyak, tetapi rekan kerja nggak menghargai kita, atasan tidak menghargai kita. Kita udah belajar mati-matian, tapi ulangan kita tetap nggak dapat nilai yang memuaskan. Kita sudah effort lebih, tapi ujung-ujungnya ya kita nggak dapat apa-apa. Jadinya apa? Kecewa. Pelayanan, kita udah kasih WL terbaik, kita punya musik terbaik, kita punya BV terbaik, kita ada pengkhotbah terbaik, mulmet terbaik dengan segala sound systemnya. Tapi jumlah jemaat kok cuma segini? Akhirnya apa? Kecewa. Kita udah effort segala macam, kita udah bikin acara yang besar-besar, tapi kok jumlah pemudanya nggak nambah-nambah? Akhirnya apa? Kecewa. Dan hal inilah yang juga dialami oleh Elia. Dia kecewa, semua effortnya itu sia-sia. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, alasan kenapa Elia bisa sebegitu depresinya, yaitu karena dia terlalu capek. Kita bayangkan seorang Elia berjuang seorang diri melawan 450 Nabi Baal. Berjuang seorang diri untuk mengadakan berbagai mujizat Tuhan. Berjuang seorang diri untuk menunjukkan kalau Tuhan Israel adalah Tuhan yang hidup. Ujung-ujungnya apa? Dia capek. Menguras fisik, menguras hati, menguras jiwa, menguras emosi. Sehingga apa? Orang yang terlalu capek, akibatnya adalah dia nggak bisa mengambil keputusan dengan benar. Kena masalah sentil sedikit aja ujung-ujungnya ya langsung drop. Dan ini yang dialami oleh Elia. Cuma karena dia diancam aja, cuma karena dia ditakut-takutin oleh Isabel, seorang wanita loh. Dia langsung depresi. Bahkan kalau kita baca tadi, dia mau bunuh diri. Depresi berat ya. Mungkin ini yang juga dialami oleh setiap kita teman-teman. Senin sampai Jumat, yang sekolah ya sekolah, yang kerja ya kerja. Sabtu bukan istirahat, mungkin ada yang persiapan buat pelayanan minggu. Dan minggunya malah pelayanan lagi, capek lagi. Ya kalau pelayanannya cuma satu ibadah, kalau dua ibadah. Habis ngajar sekolah minggu lanjut jadi BV di pemuda. Habis dari kebaktian umum lanjut pelayanan di pemuda lagi. Habis dari remaja lanjut pelayanan ke ibadah pemuda. Yang ujung-ujungnya apa? Kita datang ibadah hari Minggu bukannya disegarkan, bukannya tambah fresh. Sahabat ini bukannya kita istirahat, tapi kita justru semakin capek. Terus kita ketemu Senin lagi, sampai Jumat kerja lagi, Sabtu kita ada kegiatan, Minggu lagi, ketemu terus muter gitu aja. Nah ini yang apa yang dialami oleh Elia bisa jadi relate dengan kehidupan setiap kita teman-teman. Nah inilah yang menyebabkan kenapa Elia kena
kesenggol sedikit aja masalah dia langsung depresi. Nah inilah yang namanya kelelahan spiritual. Inilah kelelahan spiritual yang dialami oleh Elia. Dan mungkin kita hari ini, teman-teman yang duduk di dalam kursi ini, kita juga mengalami kelelahan yang serupa. Dan kita akan melihat bagaimana cara Tuhan mengatasi masalah ini. Bagaimana cara Tuhan mengatasi kelelahan. Jadi solusinya, kalau capek, yaitu istirahat. Jadi kalau capek solusinya adalah istirahat. Ya, so simple, so practical. Jadi ini yang bisa kita lihat dan kita akan coba lihat bagaimana Tuhan mengistirahatkan Elia. Nah, kita akan coba lihat bersama teman-teman. Ya, izinkan saya membacakan lagi dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 gitu ya. Jadi istirahat yang pertama adalah istirahat fisik. Yang di ayat yang ke-5 dikatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti akan jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya ini jadi satu solusi pertama yang bisa kita, mungkin bisa langsung kita praktekkan di rumah gitu ya, yaitu istirahat. Solusi yang pertama kita, istirahat secara fisik. Nah, saya pernah lihat di salah satu postingan Instagram gitu ya. Di postingan itu mengatakan seperti ini. Daniel tidur di gua singa. Elia tidur waktu stres. Yesus tidur di kapal waktu ada angin ribut. Jadi solusinya ketika aku stres adalah tidur. Nah, jadi ya so praktikal, dalam artian ya kalau capek ngapain? Ya tidur. So simple. Dan inilah yang dilakukan oleh Elia gitu. Ketika kita mengalami kelelahan secara spiritual, kita sedang banyak masalah, kita dirundung banyak kesibukan, yang bisa kita lakukan adalah kita butuh waktu untuk beristirahat. Karena di dalam istirahat inilah, di dalam tidur inilah, kita bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita tidur, kita tahu kita punya Tuhan yang tidak tidur untuk kita. Ketika kita tidur, kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja ketika kita sedang tidur. Ketika kita tidur, kita tahu kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak berdaya. Dalam segala kelelahan kita, ada Tuhan yang sedang bekerja kepada kita. Bahkan di saat ketika kita tidur itu. Lalu selain tidur, yang dilakukan yaitu makan dan minum. Jadi ya mungkin kalau teman-teman ngerasa capek, ngerasa stres, ya salah satu solusinya adalah ya makan-makan gitu. Tapi perlu kita perhatikan di sini teman-teman, makanan yang diberikan adalah roti dan kendi berisi air. Jadi dalam artian ya jangan sembarang makan, bukan sembarang makan. Minum juga bukan sembarang minum. Jangan mikir kita lagi kelelahan spiritual terus kita minumnya malah minum anggur, malah minum orang tua gitu. Kita malah minum soju banyak-banyaknya terus mabuk gitu. Bukan seperti itu teman-teman. Nah jadi makan dan minum, makan secukupnya, gak kurang gak lebih. Intinya bagaimana nutrisi kita secara fisik bisa terpenuhi. Dan kita bisa lihat lagi, di sini dikatakan sampai 2 kali gitu. Jadi Elia ini tidur, makan minum, tidur lagi, makan lagi. Yang artinya apa? Pemulihan itu butuh proses, nggak bisa instan. Di sini kan nggak dikatakan Elia tidur, makan, minum terus langsung semangat, no. Elia juga butuh proses, Elia juga perlu waktu untuk mengistirahatkan fisiknya. Dan kita tahu apa dampaknya, apa efeknya ketika Elia selesai tidur, makan dan minum adalah dia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Wah, ya jangan ditiru ya. Ini khususnya Elia, bukan buat kita gitu. Ya. Jadi Tuhan menyuruh Elia untuk berjalan.
Yang artinya apa? Elia berpikir hidupnya sudah selesai. Elia mau kalau Tuhan kalau bisa cabut nyawaku. Tapi Tuhan bilang no. Masih belum selesai. Jalan. Elia berpikir hidupnya sudah selesai. Tapi Tuhan belum selesai dengan hidupnya Elia. Mungkin ini sama seperti kita teman-teman. Ada kalanya mungkin kita desperate, kita merasa putus asa. Kita mungkin merasa hopeless. Mungkin kita pernah kepikiran, saya nggak tahu teman-teman gimana, mungkin pernah kepikiran untuk bunuh diri mungkin. Mungkin kita kepikiran buat selesai hidupku di dunia ini. Tapi ingatlah teman-teman, Tuhan masih belum selesai dengan kita. Masih ada hal yang harus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dialami oleh Elia. Jadi setelah dia mengistirahatkan fisiknya, dia berjalan 40 hari 40 malam menuju gunung Horeb. Nah, kita akan coba lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika Elia sampai di gunung Horeb. Nah, hal yang kedua yang Tuhan lakukan adalah mengistirahatkan Elia secara emosi. Dan ini kita bisa baca di ayat yang ke-9 sampai 10. Ya, izinkan saya untuk membacakan bagi kita semua. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, kalau kita lihat teman-teman semua di ayat yang ke-9 ini ya. Di ayat ke-9 ini Tuhan bertanya gitu ya. Elia, apa kerjamu di sini? Ya, saya pertama kali baca ini saya mikir gitu, kok Tuhan kok kayaknya nggak tahu apa-apa gitu. Bukannya Tuhan yang nyuruh Elia buat pergi ke Israel, tapi kenapa kok di sini Tuhan malah tanya gitu. Bukannya Tuhan maha tahu apa isi hati Elia, tapi kenapa kok Tuhan tanya? Jawabannya adalah Tuhan mau supaya Elia bisa lebih jujur terhadap Tuhan. Tuhan mau supaya Elia bisa lebih terbuka kepada Tuhan. Tuhan mau Elia menceritakan semua keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan di ayat 10 kita bisa lihat bagaimana Elia menceritakan kalau dia bekerja untuk Tuhan. Tetapi orang-orang Israel malah meninggalkan Tuhan. Mereka malah menghina Tuhan. Mereka enggak mau mendengarkan Tuhan. Bahkan sekarang Elia sedang dikejar untuk dibunuh. Inilah kejujuran Elia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau memang Elia jujur kepadanya. Nah, ini yang bisa kita lakukan teman-teman. Istirahat kedua kita adalah mengistirahatkan emosi kita. Yaitu bagaimana kita belajar untuk jujur kepada Tuhan. Apapun perasaan kita jengkel, kita sedih, mau menangis, menangislah kepada Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok harus ke Tuhan? Why? Kenapa kok enggak ke manusia aja? Kenapa solusinya harus Tuhan, 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 Tuhan? Ini mungkin klasik gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada pergumulan, selalu jawabannya pendeta, bawa ke Tuhan. Kalau ada masalah, doakan ke Tuhan, bawa ke Tuhan. Kenapa kok harus Tuhan? Karena begini teman-teman. Jadi begini. Seringkali emosi-emosi kita ini kita salah melampiaskannya. Semisal kalau suami istri, misalnya suami istri nih, mereka lagi tengkar, mereka lagi cekcok, mereka lagi debat. Yang istri nyocot, yang suaminya juga membela diri gitu. Yang suaminya punya pikiran, ya apa caranya supaya aku bisa menang debat lawan istriku, ya apa caranya supaya dia tak skakmat, jeneng kapok kon kayak sembantah omonganku. Pelampiasannya kemana? Ke manusia. Atau misal ada rapat BEM, misal siapa ya? Misal si A punya ide, ngusulin ide, tapi ada orang yang nolak idenya. Akhirnya ya si A mikir, loh iki bang iki kurang ajar iki awas kon. Akhirnya di rapat itu sindir-sindiran. Pelampiasannya kemana? Manusia. Dijatuhkan oleh atasan, dijelek-jelekkan sama atasan.
dimarahi sama bos kita. Ya, mungkin dalam hati kita yo dipendem terus kita ngomong, awas kun yo, titenono lho yo. Kesuk tak bales kun. Pelampiasannya kemana? Manusia. Atau semisal kita nggak suka dengan satu orang, kita nggak senang sama si A gitu. Terus kita ngegosipin dia, kita ngerasani dia dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman kita. Ujung-ujungnya apa? Pelampiasannya ke manusia. Seringkali semua emosi kita jengkel, kita marah, kita sedih, kita nangis, kita kecewa, kita sakit hati. Pelampiasannya ke siapa? Manusia atau Tuhan? Ini adalah kenapa teman-teman hari ini kita belajar. Apapun yang menjadi emosi kita hari ini, pelampiasannya yang pertama-tama adalah ke Tuhan. Kita boleh jengkel sama orang, kita boleh marah sama orang. Kita boleh mungkin ngerasa sakit hati sama orang, it's okay, wajar. Tapi pelampiasannya ke siapa? Usahakanlah pelampiasannya ke Tuhan. Curahkan semua isi hatimu ke Tuhan. Curahkan semua keluh kesahmu ke Tuhan. Kalau mau menangis, menangislah ke Tuhan. Marah ke Tuhan. Komplain ke bosmu yang ada di surga, Tuhan. Kenapa? Ya karena Tuhan adalah pencipta kita, teman-teman. Tuhan tahu caranya sayang sama kita lebih daripada kita sayang sama diri kita sendiri. Itulah kenapa kalau mau komplain, mau apa, utamakan pertama-tama kepada Tuhan. Dan kita percaya teman-teman, enggak ada tangisan yang enggak berarti, enggak ada kesedihan yang enggak berarti. Bahkan masa lalu kita pun yang pahit itu pun juga berarti di mata Tuhan. Air mata kita, tangisan kita, semuanya berarti di mata Tuhan. Dan biarkan Tuhan menampung semua air matamu, Tuhan menampung sedih hatimu, dan Tuhan ubah menjadi sebuah mahakarya yang indah di dalam kehidupanmu. Nah, inilah yang bisa kita pelajari teman-teman. Kita belajar untuk mengistirahatkan emosi kita dengan cara kita mencurahkan isi kita kepada Tuhan, berkeluh kesah kepada Tuhan. Nah, ini yang bisa kita lakukan, istirahat kedua, istirahat emosi. Dan yang terakhir adalah kita belajar untuk mengistirahatkan spirit kita. Kita mengistirahatkan jiwa kita. Nah, ini kita bisa baca di dalam ayat 11 sampai yang ke-13. Oke, perhatikan ya. Di ayat 11, izinkan saya bacakan lagi. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jadi ini poin terakhir yang bisa kita pelajari, istirahat terakhir yang bisa kita pelajari, yaitu mengistirahatkan jiwa kita, mengistirahatkan spirit kita hanya pada Tuhan. Kalau kita baca teman-teman di dalam ayat yang ke-11, 12 itu ya, Elia tidak menemukan Tuhan sekalipun ada angin yang bisa membelah gunung. Elia tidak menemukan Tuhan sekalipun ada gempa yang dahsyat. Elia tidak menemukan Tuhan di tengah api yang membara. Tetapi justru di tengah angin sepoi-sepoi basah, Elia menemukan Tuhan. Dan kalau kita lihat bahasa aslinya teman-teman, ini yang menarik. Angin sepoi-sepoi basah diterjemahkan sebagai ini, bisikan-bisikan yang lembut. Justru di dalam bisikan yang lembut itu, Elia bisa berjumpa dengan Tuhan. Mungkin seringkali dalam kehidupan ini kita kepingin berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang spektakuler gitu. Kita kepingin hidup kita dilimpahi mujizat. Kita kepingin hidup kita ada kejadian supranatural supaya aku bisa percaya sama Tuhan.
Mungkin kita kepengen ya, kenapa kok Tuhan gak langsung ngomong sama aku gitu loh. Tanpa perantara Tuhan langsung ngomong, supaya aku percaya, supaya aku bisa yakin sama Tuhan. Tetapi dari bacaan ini kita bisa tahu, Tuhan lebih suka menunjukkan dirinya dalam cara-cara yang sederhana, dalam cara-cara yang simpel. Dalam bisikan-bisikan yang lembut justru, disitulah Elia bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan justru suka menjumpai kita dengan cara-cara yang sederhana. Melalui doa-doa kita, melalui saat teduh kita, melalui baca firman kita, melalui ibadah kita, dengan cara yang simpel, disitulah engkau bisa berjumpa dengan Tuhan. Dalam keheningan, dalam ketenangan itu, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah itulah kenapa ya kita patut bersyukur kalau di gereja ini kita punya program retreat ya. Dimana dari retreat ini kita bisa belajar untuk apa ya, dari artinya retreat kita lari, kita mundur sejenak, kita mengasingkan diri. Selama ini mungkin dalam hidup ini kita dibisingkan oleh kesibukan dunia, kita banyak diributkan dengan banyaknya urusan-urusan kita selama ini. Dan dalam kebisingan itu kita gak bisa dengar suara Tuhan. Tetapi justru kalau ada momen retreat, kalau ada momen menyendiri, kalau ada momen untuk menemukan kesunyian, disitulah kepekaan kita akan Tuhan bisa ditumbuhkan. Di keheningan itu, di kesunyian itu, di kesendirian itu, kita bisa lagi kembali berjumpa dengan Tuhan. Di keheningan itu kita bisa lagi mendengarkan suara Tuhan. Nah inilah yang bisa kita pelajari teman-teman. Ya mungkin kalau kita lihat tahun ini nggak ada retreat sih, nggak ada program retreat gitu ya. Tapi teman-teman bisa mulai dengan retreat pribadi gitu. Misalnya contoh praktisnya ya siapkan satu ruangan untuk menyendiri, dan di ruangan itu ya silakan bersaat teduh, silakan berefleksi. Di saat yang lain sedang tidur, teman-teman bisa siapkan waktu untuk bangun, baca firman saat teduh. Itulah merupakan cara kita retreat kecil-kecilan kita untuk bisa memulihkan jiwa kita, untuk bisa mengistirahatkan kita. Di dalam keheningan, di dalam kesunyian kita bisa lagi berjumpa dengan Tuhan. Ya inilah ketiga hal yang bisa kita pelajari teman-teman. Tiga hal yang bisa kita, langkah praktis yang bisa kita lakukan. Kita sudah belajar, kalau kita ada masalah, kalau kita mengalami kelelahan, apalagi kelelahan spiritual, solusinya adalah istirahat. Ya kita bisa belajar untuk mengistirahatkan apa? Fisik kita, lalu emosi dan juga jiwa kita. Ya silakan diterapkan sepulang ibadah. Oh nggak bisa ya, ada olahraga ya. Kita bisa istirahat ya, nggak apa. Ya oke. Ya mungkin sepulang olahraga bisa istirahat ya, oke. Kira-kira sekian firman Tuhan kita hari ini, biarlah bisa memberkati setiap kita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami di surga, kami sekali lagi mau bersyukur untuk firman pada hari ini. Kami sudah belajar dari sosok Elia Tuhan, di mana Elia tidak, ya kurang lebih sama seperti kami Tuhan. Elia yang juga sama mengalami kelelahan. Mungkin sebagian di antara kami juga sama mengalami kelelahan. Dan kami telah belajar bagaimana Tuhan melawat Elia, bagaimana Tuhan menolong Elia. Kami bisa melihat bagaimana Tuhan telah mengistirahatkan Elia secara fisik, mengistirahatkan Elia secara emosi, mengistirahatkan Elia secara jiwa. Dan cara yang sama biarlah bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, bahkan ketika kami merasa lelah Tuhan. Pulihkan jiwa kami, pulihkan hati kami Tuhan. Apabila ada di antara kami yang saat ini sedang lelah, kiranya Tuhan yang segarkan kembali. Karena kami percaya kesegaran itu bukan dari kami sendiri, tapi semua asalnya dari Tuhan. Kini hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi firman-Mu yang berdiam dalam setiap kami. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berkati hari-hari kami yang akan datang. Berkati kami dalam segala pergumulan kami masing-masing. Berkati kami dalam persoalan kami masing-masing.
Sertai Tuhan, karena kami percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kami bisa melalui semua masalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman yang indah untuk kita ya, diajarkan untuk istirahat. Sekarang boleh istirahat, silakan. Enggak. Oke, mari kita siapkan hati kita lebih lagi, kita mau memberikan persembahan kita. Kita tahu bahwa Tuhan hadir di dalam tempat kudusnya dan tidak berkesudahan. Tetap semangat ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Saya undang, boleh bangkit berdiri. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun pernah berakhir. Sekali lagi, kasih Allah, kasih Allah penuh sudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu hingga ibadah ini telah berjalan dengan lancar. Apa yang telah kami berikan dan persembahkan kiranya dapat menyenangkan hati-Mu dan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar. Tuhan, kami telah memberikan sedikit dari yang kami miliki. Kiranya apa yang telah kami berikan dapat menjadi berkat dan dikelola menjadi berkat dan penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita kembalikan rasa syukur kita hanya pada Tuhan. Jadikan aku indah. Yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu,
bersama-sama menundukkan kepala kita bersama-sama memohonkan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan yang memulihkan jiwa kita dan buat kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Amin. Teman-teman silakan duduk, silakan bersatu teduh.